Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, namaku Vivitan. Di video kali ini, tepatnya cara gradasi warna episode 216, saya akan menggambar pemandangan. Pemandangannya itu terdiri dari sebuah bunga rafflesia, ada pepohonan, bunga-bunga, dan di tengah-tengah akan saya gambar sungai. Nah, seperti yang dapat kalian lihat untuk menggambarnya, saya menggunakan drawing pen dengan ukuran 0.1. Sementara kertasnya adalah kertas dari buku gambar Canson yang ukuran A4. Di tepi-tepi kertas, seperti yang kalian dapat lihat, saya rekatkan dengan isolasi kertas atau clothing tape supaya bagian tepinya itu tetap bersih pada saat selesai nanti setelah dibuka dan masih putih gitu membentuk framing. Untuk mewarnainya, saya menggunakan oil pastel grabs atau Gatsby. Terserah ya peronanya yang gimana benar ya. Nah, di sini yang saya gunakan adalah yang ulir besar, yang warnanya 48 warna. Nah, untuk dasarnya dari oil pastel ini itu adalah water base, jadi bisa dilebur dengan air. Nah, supaya di sini kan saya menggunakan kertas biasa ya untuk drawing ya. Jadi saya nggak mau lebur dengan air, saya nggak mau blendnya dengan air. Takutnya nanti malah robek kertasnya. Jadi saya gunakan baby oil karena dia water base. Jadi saya alternatif menggunakan baby oil dan cotton bud seperti biasa ya. Lalu saya blend warnanya. Karena bagian-bagian dari daunnya, bunganya itu sangat kecil, jadi saya gunakan cotton bud yang kecil. Oil pastel seperti ini kalian dapat beli di toko-toko alat tulis ataupun di toko online seperti Shopee atau Tokopedia atau Lazada atau yang lainnya. Kalian cukup cari dengan kata kunci oil pastel Gatsby, nanti keluar yang ulir besar atau ulir kecil. Nah, ini sendiri adalah oil pastel buatan China ya, jadi tulisannya itu tulisan China. Jadi karena warnanya itu nggak ada tulisannya, jadi saya nggak tulis satu persatu warna yang saya gunakan. Ya setidaknya hampir-hampir lah ya. Kalian bisa juga menggunakan warna ala-ala kalian sendiri. Nah, saya juga ingin sambil cerita ya. Terkadang saya juga baca-baca komentar. Nah, kadang-kadang ada yang komentar alamat rumahnya, terus nomor teleponnya, dengan harapan saya pergi ke rumahnya. Nah, itu kan nggak mungkin sekali ya. Dan juga alamat rumah dan nomor telepon itu sebaiknya jangan dituliskan di komentar, apalagi di media sosial, yang dimana kamu nggak tahu, siapapun bisa baca. Kita juga nggak tahu yang baca orang baik atau orang jahat kan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, sebaiknya jangan tulis informasi pribadi di media sosial. Karena itu bisa membahayakan kamu secara tidak langsung. Nah, terkadang juga banyak komentar seperti pena apa yang saya gunakan, atau buku gambar apa yang saya gunakan, atau oil pastel apa yang saya gunakan. Gimana supaya bisa gambar, gimana supaya pinter gambar. Nah, sebenarnya alat itu cuma penunjang saat kita berkreasi ya. Dan sebenarnya lagi,
kalau mau diceritakan itu dulu banget ya, waktu saya masih sekolah gitu kan. Untuk belajar menggambar itu saya tidak ikut kursus, tidak ada sekolah khusus untuk menggambar. Jadi seperti layaknya anak biasa yang belajar di sekolah. Nah, menggambarnya belajarnya dari mana? Dulu saya pernah cerita juga ya, saya tuh suka banget baca komik. Dan saya suka meniru gambar dari komik. Jujur, saya dulu belajarnya dari gitu. Dari gambar begitu, karena dia sering tiru gitu kan, lama-lama kan motoriknya tuh jadi kayak gimana ya? Motoriknya tuh jadinya makin bagus kan, goresannya juga makin stabil. Saat bisa gambar satu karakter, coba gambar karakter yang lain, coba gambar pemandangan. Jadi semua itu pasti ada cobanya. Nah, mungkin di kalian yang lihat video ini gampang banget ya gambarnya ya. Seperti berapa menit selesai gitu. Tapi sebenarnya untuk membuat sebuah video, kalau misalnya untuk menggambarnya aja, itu dibutuhkan waktu sesuai gambar ya. Bisa gambarnya agak besar, A4, itu mungkin bisa 2 jam atau lebih, tergantung juga dari gambar yang digambar. Misalnya tuh banyak gambar yang kecil-kecil, itu kan susah ya warnanya ya. Nah, butuh pelan-pelan, takut keluar garis, jadi bisa lebih lama juga. Atau seperti sketsa wajah. Kalau saya ya gambar sketsa wajah, terkadang kalau lagi moodnya bagus, saya bisa duduk 5 jam, itu gambar satu wajah, selesai 1 hari. Tapi kadang-kadang ada kan yang gambar sketsa gitu bajunya susah gitu, banyak kali detailnya, bisa sampai berhari-hari. Jadi yang dilihat di video berapa menit aja, yang digambar lama, belum lagi edit, masukin suara. Seperti ini, saya masukin suaranya setelah saya edit percepat. Nah, masuk suara juga bukan hal yang gampang untuk saya, karena saya orangnya itu nggak suka gitu kalau disuruh ngomong depan kamera. Saya sebenarnya agak gimana gitu untuk mendengarkan suara saya sendiri aja di video, saya tuh geli-geli gitu, nggak tahu kenapa ya. Jadi butuh effort juga, butuh latihan. Kalau kata-katanya salah, ulang lagi, gambarnya salah, ulang lagi, ya gitu. Sebenarnya di balik itu semua itu ada kesusahan yang kalian nggak lihat. Nah, gimana supaya bisa gambar? Saya juga jawabnya paling saya kalau kalian komen gitu, saya bilangnya ya latihan, latih terus, belajar terus supaya nanti pandai. Nah, di sini saya juga ingin bercerita lagi ya. Dulunya itu kalau saya belajar gambar, yang gambar komik itu, saya gambarnya itu bukan di buku gambar loh. Kalau buku gambar kan beli mahal ya. Kalau dulu tuh yang ada kan yang buku gambar tipis itu yang 12 lembar, kalau nggak salah, nggak 10 lembar itu kan 6.000 ya. Bagi saya tuh udah mahal, karena satu buku tuh saya bisa sehari udah habis gitu. Berapa lembar aja tuh kan. Jadi saya cari alternatif di mana saya bisa gambar banyak, tapi harganya terjangkau, karena kan anak sekolah ya, nggak ada kerja, jadi nggak bisa beli ini beli itu, jadi tunggu uang jajan, tabung dulu. Jadi saya beli kertas HVS yang satu rim itu kan 500 lembar. Saya beli itu, saya tabung kan, dulu harganya 30.000, sekitar segitu. Saya cari yang agak tebal ya kertasnya waktu itu ya. Belum ada alat warna kecuali pensil warna, karena kadang tugas sekolah juga suruh warna ya. Jadi yang ada aja saya gambar pakai pensil. Di situ saya gambar banyak karakter. Nah, sekarang saya nggak bisa tunjukin karena saya kan pindah-pindah ya. Dulu tuh tinggalnya di Jambi, terus pindah ke kampung, terus pindah ke Batam. Jadi daerahnya tuh beda-beda gitu. Dan kalau misalnya kayak kertas sketch gitu kan berat banget kalau mau bawa ke luar daerah gitu. Jadi dibuang gitu. Jadi nggak ada kenang-kenangannya. Nah, jadi di situ sketsa itu kalau dilihat lagi lucu sih, banyak banget pose-pose gitu kan, banyak mukanya, kadang ada yang nangis, kadang ada yang ketawa gitu, padahal gambarnya orang gitu, orang kartun gitu, ala-ala komik gitu, tapi seneng gitu gambarnya. Terus nanti berteman sama teman yang suka gambar juga tuh seneng gitu, wah kamu juga suka gambar ya gitu, kayak happy gitu aja.
Nah, jadi dari situ sih sebenarnya kalau ditanya saya gimana belajar gambar ya saya gitu. Banyak-banyak gambar, beli kertas HVS, banyak-banyak sketch. Ya, mungkin dari itu lama-lama kan kemampuan motorik makin bagus, goresan makin stabil. Jadi saya coba untuk mewarnainya menggunakan media-media yang ada. Ya seperti oil pastel, pensil warna. Pertama kali coba itu kan nggak langsung bagus ya, pasti ada gagal-gagalnya. Tapi karena ini di video ya gagalnya ya saya nggak perlihatkan. Jadi yang saya perlihatkan yang sukses aja, yang bisa aja, yang jadi videonya. Nah, kadang ada sih sketsa wajah yang gagal-gagal juga saya itu ya upload ya. Karena itu jadi contoh bahwa kita itu manusia pasti ada gagal dan ada suksesnya. Jadi pantang nyerah gitu, terus latihan. Saya juga nggak tahu kapan saya bisa gambar waktu itu kan. Kapan ya saya bisa gambar, saya nggak pernah sih tanya kayak gitu sih. Yang penting saya enjoy, saya suka aja hasil gambarnya. Kalau bagus, wah saya senang gitu. Terus kalau misalnya jelek ya saya gambar ulang lagi. Nah jadi lama-lama mungkin gara-gara itu ya mungkin kemampuannya bisa meningkat. Saya sendiri masih mengakui kemampuan saya masih terbatas banget ya. Saya bukan menyombongkan, wah saya hebat, bukan. Saya masih kurang banget. Di dunia ini masih banyak yang lebih pintar dari saya, lebih bagus lagi gambarnya. Nah karena itu butuh belajar. Jadi kalau ada orang yang lebih bagus, lebih gambarnya lebih imajinatif, kita kan bisa lihat, bisa dijadikan inspirasi untuk kita belajar ke depannya. Oh ternyata misalnya YouTuber ini tuh pakai ini loh untuk menggambar, saya coba gitu. Oh iya bagus, tapi nggak sebagus dia ya gambarnya, pasti gitu juga. Ya namanya coba-coba ya, kalau jadi ya syukur, kalau nggak jadi ya ulang lagi sampai jadi. Nah jadi untuk adik-adik yang masih pemula, semoga kalian tetap sabar ya, tetap semangat latihannya, karena memang ini kuncinya sabar, banyak latihan gitu, supaya dapat hasil yang kalian inginkan. So guys, terima kasih udah nemenin saya membuat gambar kali ini, udah dengerin celotehan saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.